Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Teman-teman beriman dimanapun berada, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali dengan salah satu hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, atau secara khusus adalah hari Arafah. Yang mana di video kali ini kita akan membahas dua hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan keutamaan puasa di hari Arafah. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min ayyamil 'ashar min ayyamil ashar faksiru fihinna tasbih, yang artinya adalah dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalan atau amal kebaikan pada hari tersebut sangat Allah cintai daripada hari-hari lainnya, yaitu hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tasbih padanya. Nah, makna atau kesimpulan yang bisa kita tarik daripada hadis yang tadi kita baca ada dua. Yang pertama, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, menjelaskan kepada kita anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memperbanyak tasbih pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mengenai makna yang pertama tentu sangat jelas ya, karena 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini merupakan bagian daripada salah satu bulan yang mulia, yaitu min ashhuril hurum, sebagian daripada bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang mulia, yang mana orang-orang Arab sendiri sangat mengagungkan, sangat memuliakan 4 bulan ini, diantaranya adalah bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ada dua hari yang sangat penting bagi umat Islam. Yang pertama adalah hari Arafah, yang kedua adalah hari Raya Idul Adha, begitu. Makanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian mengenai hadis yang kedua, mana yang kedua terlebih dahulu, yaitu tentang keutamaan atau anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memperbanyak tasbih pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini tentu makna kandungan atau konteks hadisnya sangat umum ya. Tasbih secara umum membaca subhanallah itu kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kemudian atau kalau mau yang lebih bagus, yang lebih utama, kita membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Itu ada dengan riwayat yang berbeda, ada yang mendahulukan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ada pula subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Nah, ini kita baca karena tasbih yang seperti ini merupakan tasbih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan di lisan dan juga sangat memberatkan timbangan sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan ini juga kita bisa baca untuk memenuhi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memenuhi anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak tasbih pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau misalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan malam yang paling mulia, maka hari yang paling mulia adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya dari Abu Qatadah yang nama asli beliau adalah Haris bin Rabi'i. Beliau menceritakan redaksi hadisnya sebagai berikut. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Faqal yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dan beliau mengatakan ini hadisnya hasan sahih. Artinya adalah dari Abu Qatadah, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan atau fadilah puasa di hari Arafah. Maka beliau menjawab, puasa di hari Arafah itu merupakan kafarah atau menjadi tebusan dosa, yaitu dosa-dosa kecil bagi dosa yang dikerjakan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini teman-teman merupakan keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang sangat-sangat luar biasa, dan merupakan bukti yang sangat jelas daripada kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita selaku hambanya, ya. Yang pada hari itu tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh dunia berkumpul di padang Arafah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa-doa terbaik mereka untuk diri mereka masing-masing dan untuk kebaikan umat Islam tentunya. Dan itu merupakan dan itu disaksikan langsung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa mereka sangat dikabulkan gitu. Walaupun begitu, kita yang misalkan belum diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci, belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk wukuf di padang Arafah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, Allah memberikan kita alternatif lain gitu. Memberikan kita jalan menuju kebaikan atau fadilah atau pahala yang lain gitu, dengan cara kita berpuasa di hari Arafah. Yang mana orang-orang yang di Arafah sendiri dilarang atau tidak disunahkan untuk berpuasa. Kita yang di luar Arafah, kita yang berada di rumah, kita yang berada di yang belum berkesempatan, belum diundang sebagai tamu Allah mengerjakan ibadah haji, kita bisa mengerjakan puasa sunnah di hari Arafah untuk mendapatkan pahala yang besar. Ini tentu merupakan fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silahkan teman-teman mengajak saudara-saudara, kerabat, keluarga, dan yang lainnya untuk melaksanakan puasa di hari Arafah, karena sangat rugi sekali tentunya ketika kita meninggalkannya, karena fadilahnya yang luar biasa. Jadi itu tadi hadisnya, 3 hadis yang kita baca, 2 hadis yang kita baca, dan 3 kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua mengenai sunnahnya kita memperbanyak tasbih pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah mengenai keutamaan puasa Arafah, yaitu menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan setahun yang lalu. Maksudnya adalah setahun dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lewat ya, selama tahun 2020 misalkan, itu diampuni, dan dosa yang akan kita lakukan nanti di tahun 2022 itu juga diampuni. Itu maksudnya ya. Maksudnya menghapuskan dosa setahun yang lewat dan dosa setahun yang akan datang begitu ya. Maaf agak ribet bahasanya. Jadi ya itu teman-teman, ngaji hadis untuk sesi kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa diambil faidahnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, dan ada mungkin penggunaan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kemudian kalau misalkan dianggap bermanfaat video berikut, silakan di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain, diajak teman-teman atau keluarga untuk berpuasa di hari Arafah. Bukan hanya tahun ini, mungkin untuk tahun selanjutnya kita biasakan untuk berpuasa di hari Arafah untuk menjemput kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan fadilahnya, yaitu diampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Sekian untuk video kali ini.
Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.